Tapi pada waktu mau menuju ke lorong itu, saya dengar suara orang lagi nyanyi, merdu banget suaranya. Saya pikir orang kampung kali ini, nyantai radio kan. Saya liatin terus. Pas deket taman itu, taman kan rumah sakit, taman-taman, kayak semacam orang, kok kayak semacam gendong bayi, kelihatan lagi ngayun-ngayun gitu, gendong bayi. Cewek gendong bayi? Iya. Udah beres, dimandiin, disabunin, begitu pindahin ke belangkar, kan di kamar di keramik itu kan basah, kita pindahin ke belangkarnya, ke tempat dorongan jenazahnya itu, pindahin, lapin, manduk, gitu, dilapin manduk, semua udah beres, pakein. Nah kan pakai sarung tangan nih, pakai sarung tangan kan susah kalau jenazah udah meninggal kan, ini kaku kan, kita urutin pelan-pelan. Rutin, kadang-kadang kita susah gini nih. Kadang-kadang tangan saya kaget, ke pipi saya ditabuk, pak, gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dimensi Mistik bareng gue Aris. Tapi lagi-lagi seperti biasa, sebelum gue lanjut ke videonya, di sini gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua pastinya yang udah support Dimensi Mistik sampai saat ini, yang udah subscribe, like, komen, dan share setiap video terbaru dari Dimensi Mistik. Semoga kebaikan kalian semua pastinya dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi-lagi seperti biasa, kali ini di samping gue udah ada seorang narasumber yang pernah berprofesi sebagai pemandi jenazah. Dan langsung aja kita sapa narasumbernya. Halo, assalamualaikum Pak Sardi. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Sardi udah mau berbagi pengalaman horornya di Dimensi Mistik. Dan katanya Pak Sardi ini berprofesi sebagai, atau pernah lah ya, berprofesi sebagai pemandi jenazah nih di salah satu rumah sakit dari tahun 1990 sampai 2015. 15. Itu katanya Pak Sardi juga mengalami kejadian-kejadian bisa dibilang di luar nalar nih pada saat mengurusi jenazah. Iya. Ya, waktu itu saya kerja kan 1 minggu libur, 1 minggu masuk. Nah pas gitu kejadian selama 1 minggu saya dinas, nah itu ada suatu jenazah meninggal non muslim. Begitu keluarganya minta dimandikan. Terus ya kita siap. Ya udah Ibu, kalau mau dimandikan jenazahnya tolong siapkan pakaiannya, kan non muslim nih yang meninggal. Siapkan jasnya, pakaian tangan panjang, semua yang celana ini, yang pokoknya siapin lah itu. Oh iya, udah kan. Ya udah Ibu silakan ambil, saya tunggu di sini. Nah jenazah kan otomatis kan di kamar jenazah tuh. Kamar jenazah saya tungguin di situ. Saya tungguin keluarganya pulang. Saya tungguin sendiri di situ. Tiba-tiba ini sebelum dimandiin nih, baru ditaruh di tempat pemandian. Kan tempat pemandiannya keramik. Saya taruh nama udah siap-siap mau dimandiin, jadi kita dari belangkar langsung ke pemandian di keramik itu. Saya tidurin di situ. Ya saya kan namanya nungguin di situ kan nggak enak, takut ada telepon atau apa kan. Tapi saya lihat kok kakinya kayak bergerak-gerak gitu kan. Pikiran saya, ini masih hidup apa udah mati? Jadi kakinya si mayat ini bergerak nih? Iya, bergerak dia. Bergerak kiri kanan. Nah disangka saya mati suri, kan ada orang kejadian mati suri. Tapi saya dengerin kok, tapi napas nggak ada, tapi kaki bergerak. Lalu akhirnya saya diem aja, udah saya nggak, keluarga kan lagi pulang kan ngambil pakaian. Dan itu kan Pak Sardi memang seorang diri nih di kamar mayat itu ya? Iya. Wah, gila. Tapi boleh kita tahan dulu sebentar Pak ya? Iya. Nah, tadi kalian udah dengar sendiri nih gimana kisah-kisah atau cerita pendek dari Pak Sardi barusan. Tapi lagi-lagi seperti biasa, sebelum gue lanjut ke ceritanya, di sini gue mau ngingetin dulu buat kalian, kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic,
kalian mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik, bisa banget kalian langsung aja kirim cerita kalian ke email Dimensi Mistik atau langsung aja DM ke Instagram Dimensi Mistik. Nanti biar mempermudah, semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata seperti Pak Sardi kali ini. Ya udah, gue rasa cukup, nggak usah banyak berbahasa-basi, langsung aja kita simak kisahnya. Ya, Pak Sardi, boleh dimulai nih, gimana awal ceritanya? Ya, saya dulu pertama kerja dari tahun 90 sampai 2015. 25 tahun lah ya? Ya, 25 tahun kamar jenazah. Tapi sebelum itu saya kerja sebagai cleaning service. Awalnya nih di rumah sakit Iya, ini? awalnya cleaning service, terus berhubung di kamar jenazah ganti orang mulu. Iya. Begitu dia nyari orang dalam, saya ditawarin sama manajemen, Pak, mau di kamar jenazah nggak? Bilang gitu kan. Tapi bayangan saya, waduh, kamar jenazah urusannya jenazah sama setan kan, sama kamar jenazah kan. Akhirnya dari manajemen maksa, coba aja dulu Pak, nanti kalau udah coba juga lama-lama biasa. Ya udah dah, saya coba dulu kan. Akhirnya begitu udah saya coba tuh, awal-awalnya tuh pada waktu ada yang meninggal tuh saya 3 hari tuh nggak bisa makan, ingat mulu. Jadi kalau mandiin jenazah, bawa jenazah, kan kita berhubungan jenazah itu, mandiin jenazah, kalau orang jenazah kan dingin badannya kan. Nah itu terbayang mulu, jadi kita tuh 3 hari nggak makan, maksudnya makan nggak nafsu gitu, jadi makan yang anget-anget dulu, yang panas baru kayak pansit, mie, kayak gitu. Kalau boleh tahu di kamar jenazah itu bertugas sendiri atau ada temennya nih, Pak Sardi? Kita sipan 1 minggu masuk, 1 minggu libur. Berarti di kamar mayat itu cuma seorang diri aja nih? Sendiri. Tapi kalau pas ada yang jenazah, misalnya jenazah mau dimandiin nih, baru kita minta bantuan security. Kalau pas mau dimandiin, tapi kalau nggak ada yang dimandiin ya kita tetap sendiri, paling bantuin dorong belangkarnya gitu. Kalau selanjutnya itu ya kita sendiri. Mengenai formalin gituin, ambulan kita nelponin apa, tetap standby di kamar jenazah kita, standby-nya. Jadi kalau ada apa-apa kan takutnya kan ntar begitu ada meninggal, berita meninggal, kita tinggalin kamar jenazah nggak ada orang kan malah repot. Jadi kita mau ngapain di situ di kamar jenazah, mau paling ininya kalau cuman ke kamar kecil kayak gitu bisa ditinggalin. Oh itu selanjutnya kamar jenazah. Jadi benar-benar standby lah ya? Iya. Iya. Pokoknya itu. Jadi begitu ada saya pas di kamar jenazah, pas itu ditelepon sama perawat, Pak, nih ada yang meninggal gitu kan di ICU. Meninggal di ICU, kita naik ke atas, kita temuin perawatnya, terus keluarganya kita temuin. Begitu ada yang meninggal non muslim. Iya. Kalau non muslim kan dia pasti dimandiin kan, mandiin formalin. Begitu Pak, saya tawarin, Bu ini mau dimandiin di sini apa mau di rumah? Oh di sini bisa. Nanti saya mandiin Bu. Tapi kalau Ibu mau dimandiin jenazahnya, tolong siapin pakaiannya, misalnya jas atau apa gitu kan. Tuh, siapin, tolong ambil ke rumah Bu. Saya tunggu di sini. Aduh, oh ya udah Pak, saya pulang dulu sebentar. Aduh, jenazah dibawa kan ke belakang ke kamar jenazah. Tapi emang pas gitu mau dimandiin, kan kita taruhnya di ruangan keramik, tempat pemandian Pemandiannya khusus. dari keramik gitu lah ya? Iya, tempat keramik. Namanya udah niat mau dimandiin, kita taruh di situ, udah kan. Begitu, keluarga pulang kan, saya sendiri tungguin kan. Kayak kakinya kok kayaknya bergerak gitu kan. Pikiran saya nih, wah ini jangan-jangan mati suri nih. Tapi saya dengerin kok napasnya nggak ada. Udah saya diemin lagi, kok bergerak-gerak lagi nih. Saya pegangin, saking penasaran saya pegangin nih gerak-gerak apa begitu kan, saya pegangin. Udah tuh, wah
bayangan saya ini diamin, kalau dipikirin mulu kan jadi kita bawaan kan takut. Iya. Akhirnya udah deh tuh, saya diam aja sambil nungguin keluarga. Begitu keluarga datang, udah saya nggak ngomong sama keluarga, saya ngomong keluarga ntar tambah serem kan takutnya. Akhirnya, Bu, pakaiannya ada, ya ada, siap. Mandiin, panggil security kan, Pak, ini jenazah mau dimandiin nih. Bapak, dia bilang, ini pakaiannya udah siap, bisa Pak menuju kamar jenazah. Udah, kamar jenazah, jadi yaudah kita bantuin, bukain kan semua kan. Kalau dibukain semua, udah beres, dimandiin, disabunin, begitu pindahin ke belangkar kan, di kamar di keramik itu kan basah, kita pindahin ke belangkarnya, ke tempat dorongan jenazahnya itu, pindahin, lapin manduk. Begitu udah lapin manduk semua udah beres, pakein. Nah kan pakai sarung tangan nih. Pakai sarung tangan kan susah, kalau jenazah udah meninggal kan ininya kaku kan. Kita urutin pelan-pelan, urutin. Kadang-kadang kita susah gini nih kan. Kadang-kadang nih tangan saya kaget, kayak pipi saya kayak ditabok, pak, begitu kan. Akhirnya saya bilang sama security, Pak, Bapak canda Pak ini ngituinnya. Siapa bercanda? Lain kok saya ditabok begini? Saya bilang gitu, enggak, soalnya boro-boro ngituin ini. Dalam hati saya, ini keluarga kan di luar kan, nggak tahu kan, di luar. Begitu ini, dalam hati, wah, jangan jenazah. Udah, begitu ini lagi, pakein lagi, pelan-pelan lagi, tabuk lagi, pak. Saya bilangnya security, jangan bercanda, yang benar ini kita kerja gini pakai bercanda. Nggak ada yang bercanda, nggak ada yang ngituin. Dalam hati saya nih, lah ini kok saya diinin mulu gitu kan. Security-nya nggak diapa-apain, nggak saya mulu ini. Dalam hati saya, kenapa ya kok saya mulu yang diincar kan. Udah, begitu udah ini, udah tuh rapi semua, panggil keluarga. Begitu panggil keluarga, Bu, jenazah udah siap, tinggal tungguin ambulan kan, tinggal tungguin ambulan. Ya Ibu, ini semua Ibu kalau mau nungguin di dalam ya silakan, kalau mau di luar silakan. Ya Pak, saya aja nungguin yang di dalam, yang lain di luar sambil nunggu keluarga dateng kan. Begitu nungguin ambulan dateng, udah kita beres-beres kan, ambulan dateng, keluarga pulang semua kan, tinggal kita tuh sendiri beres-beres. Namanya habis dimandiin kan berantakan tuh kamar jenazahnya, ada napas, ada cuman berantakan lah, nggak mau kita bersihin tuh. Pas itu kejadian pas malam nggak ada siapa-siapa kan, nggak, kita sendiri tuh bersihin kamar jenazah, kita bersihin, kita semprot pakai inian. Tiba-tiba kok saya kan ngituin ngambil airnya kan dari luar kan, dari luar inian, dari keran. Kok tiba-tiba mati nih. Dan mati saya, jangan-jangan security nih yang bercanda kali, saya diinin lagi, dibercandain lagi. Tapi kok nggak ada security ya? Kan kita kesel kan, sialan udah capek-capek kita bersihin, air dimatiin mulu. Saya keluar kan, tapi keran kok posisinya nyala. Tapi kok nih mati. Saya masuk lagi ke dalam, hidup lagi. Ntar begitu lagi pertengahan lagi, mati lagi. Akhirnya kok keselan gini, kalau ini jangan godain orang ini, saya kerja sendiri ini, capek, nggak ada yang bantuin. Saya bilang gitu, kalau mau bantuin aja, jangan ini saya capek ini. Akhirnya keluar lagi posisinya, akhirnya hidup kan kerannya kan. Saya masuk lagi, hidup udah terus, nggak mati-mati lagi. Udah saya teriakin gitu, udah beres semua. Besoknya saya cerita sama security, saya habis mandiin itu yang jenazah yang itu, udah saya ditabokin mulu pipi saya. Begitu habis mandiin, air dimatiin mulu, matiin hidup mulu. Saya bilang gitu, kali yang bercandain, kagak, saya di sini ngapain belakang nemenin lu, enak aja lu ditemenin kan gitu kan. Akhirnya udah itu saya cerita gitu.
besoknya lagi ada lagi. Udah saya kan dinas seminggu tuh. Iya. Begitu dinas seminggu kejadian lagi. Kejadiannya bukan yang muslim, bukan non muslim, Iya. muslim. Iya. Kejadiannya meninggal laki. Saya bantuin, kalau muslim kan kita nggak punya persiapan kain kapan kan. Iya. Panggil ustadz bawa kain kapan, bubuk cendana semua, mandi. Telepon dari UGD, Pak ini ada yang meninggal muslim nih. Ya, jenazah ini sampainya malam juga nih Pak Sardi? Sore. Oh sore. Iya, sore kan nungguin 2 jam kan, nungguin 2 jam kan, nunggu ini lama, nungguin keluarga, nungguin ngurusin administrasi. Ujung-ujungnya malam juga sampai jam 11, jam 12. Dari sore meninggal kan, misal dari jam 7, 2 jam kan jam 9 kan. Jam 9 belum ngurusin administrasi nih, keluarga beresin. Sampailah jam setengah 12. Tinggal Ustadz belum nungguin yang tukang mandiin kan lama juga. Begitu ini datang Ustadznya mandiin, nyiapin kain kapan. Begitu ini kita ukurnya tuh lebih tuh, ngukurnya kain kapannya ukur dilebihin, tapi pada waktu dipakein itu bisa kurang. Kita kan bingung. Pas lagi mau dibungkus nih ya jenazahnya nih. Iya, apalagi mau dibungkus kan 3 lembar kalau laki kan. Udah 3 lembar gitu diinin, kok kurang. Akhirnya saya bilang, Pak Ustadz, ini kok bisa kurang ya? Lalu ngukurnya bagaimana tadi? Nah kan kata Pak Ustadz suruh lebihin. Ya saya lebihin. Lah ini bagaimana Pak? Masa kita mau buka kain kapan yang baru kan nggak mungkin. Keluarga di luar tuh nggak tahu keluarga. Jadi bagaimana? Tarik nggak bisa udah gini. Ya udah tambel aja deh. Akhirnya tambel kan kelihatan bolongnya kan. Akhirnya keluarga nanya, Pak ini kok begini Pak? Ya ini mah ntar ini Bu gampang tadi tarik nih kan kapan ben agak kebahan sedikit udah lah tuh. Padahal jelas-jelas kain kafannya ini diukur dilebihin lah ya gitu. Dilebihin, udah kita lebihin. Iya. Dalam hati saya nih, kok jenazah begini? Dalam hati saya, tapi saya nggak ngomong kan sama keluarga. Waktu itu udah beres semua, udah yang bolong-bolong itu tambel. Begitu siapin, kan nungguin ambulan kan agak lama juga nungguin. Bu, ini udah beres semua, kita tinggal nunggu ambulan doang. Ambulan ini kita berangkat. Oh ya Pak, kenapa gitu saya mau naikin jenazah, berat. Dalam hati saya, kok ini jenazah berat amat. Keluarga kan nggak mau tahu, kita kan ngangkat sama security, sama bantuan lagi satu temen tuh anak planning, minta bantuan orang berat, hampir 4 orang ngangkat. Keluarga saya mau minta bantuan nggak enak kan, berat ntar dia merasa jenazah berat. Udah nih dalam hati saya nih, kenapa nih jenazah berat? Udah tuh naikin. Begitu dinaikin di ambulan, udah jalan habis, udah tuh beres. Begitu pas pagi terakhir saya mau libur kan udah seminggu tuh, ada kejadian lagi meninggal dari perawat, dari karyawan. Dia emang udah sakit, emang udah lama. Tumor ini kanker otak. Dari perawat rumah sakit ini sendiri. Dari perawat dia sakit kanker, meninggal situ. Kita rawatin juga, kita urusin juga kan, kebenaran dia non muslim. Kalau non muslim kan kita mandiin, walaupun cewek laki kita mandiin tuh. Kalau non muslim formalin. Begitu udah itu semua udah beres, kita mandiin semua. Kejadian malam ya kita kan
kadang-kadang kan kalau malam kan suka lapar pengen beli nasi goreng tuh apa kan. Begitu mau beli nasi goreng lewat lorong lewat lorong kok seperti ada security diri di situ. Saya bilang gini, Pak, ngapain di situ diri? Nggak ada yang meninggal. Ntar kalau udah ada yang meninggal baru ntar saya telepon. Tapi kok security diam aja. Tapi kok saya tanya kayak pakaian security hitam kan safari kan. Kok security diam aja, saya tanya ya. Saya mau paranin kayaknya kaki saya berat. Berat kan, mau paranin berat. Ya udah saya jalan lurus kan. Saya nanya sama security, Pak, Jurhadi, ngapain lu Pak diri di sana dekat pintu yang mau keluar ke kamar jenazah? Dia bilang gitu kan. Jurhadi ada tadi habis beli ituan, beli pansit gitu kan, beli mie. Lah itu Pak di belakang. Kalau ngaco ya di, no lagi beli pansit sono, kalau nggak percaya saya anterin loh. Ya udah Bapak kalau nggak percaya ikut aja ke belakang, saya bilang gitu kan. Wah nggak percaya gue, orang tadi bilang sama saya beli pansit, beli mie. Lalu ikut ke belakang Pak, yuk ikut ke belakang. Lah kok kagak ada ini sapamnya itu kan dekat pohon jeruk, ada pohon jeruk ke situ. Mana nih kata lu ada yang di sini, mana nggak ada. Tadi masa Pak saya bohong sih Pak, orang tadi saya mau berangkat mau ke depan sini mau beli makanan, dia diri aja di situ. Dia bilang, Jar ngapain di situ? Nggak ada yang meninggal, kalau meninggal gue telepon minta bantuan mandiin gitu. Itu nggak ada di. Dalam hati saya siapa ini? Wah lu ngaco aja lu. Lah sekarang gue kasih unjuk mau Jurhadi mau lagi makan lo. Bilang, yo saya unjukkan. Wah lu dia bener. Dia lu bukan tadi dari belakang. Dari belakang mana gue dari tadi di sini yang terus. Enggak kemana-mana saya. Enggak tadi nyerupain lu di belakang nih pas mau pintu keluar jenazah, saya bilang gitu kan. Mau keluar pintu jenazah. Itu kayak lebih, wah masa gue dimiripin siapa? Gak tahu, saya bilang gitu kan. Tapi raut wajah dari si security yang Pak Sardi lihat yang ditegur nggak ngerespon ini seperti apa nih? Apa dia membelakangi Pak Sardi atau gimana? Mirip security, tapi dia nggak begitu kelihatan ini samar-samar. Jadi samar-samar mukanya. Cuman yang kelihatan jelas pakaian sama badan gitu. Kakinya saya juga nggak merhatiin, orang saya pikir security bener kan. Kalau bukan security mungkin saya lihat inian kan. Tapi pada waktu saya mau ngelihat itu kaki saya kayaknya berat. Pas Sardi mau menghampiri nih, menyamperin lah ya. Saya mau iniin bilangin nggak ada yang meninggal tapi berat. Ya udah akhirnya saya jalan kan ke security, ke kantornya dinas. Begitu udah itu udah main salah-salah tuh, lu bohong gitu kan. Saya bilang bohong, orang bisa bener kenyataan begitu. Udah deh tuh. Ya, saya pas libur masuk 1 minggu pas ada jenazah meninggal, kan? Meninggal apa saya begitu baru masuk malamnya ada meninggal. Meninggal ini kecelakaan lagi. Kecelakaan kan sendiri kan. Kecelakaan itu darahnya keluar dari hidung, dari kuping. Perawat suruh telepon, suruh bawa ke kamar jenazah langsung. Saya bawa ke kamar jenazah. Saya temuin keluarga kan, keluarga datang ke kamar jenazah. Pak ini tolong dimandikan Pak, ini. Udah kan, dimandikan tuh, saya mandiin. Nah saya mandiin tuh darah keluar, dari kuping, dari hidung. Kita kan bingung, waduh ini dari kuping mau keluar mau bagaimana nih caranya kan. Harus sumpel pakai kapas yang tebal kan. Ini baru mau dimandiin, sumpel ini pakai kapas, hidungnya pakai kapas. Begitu sambil nungguin dimandiin nih, sumpel aja dulu. Begitu panggil keluarga, Bu, ini
langsung diinin, Pak menunggu keluarga yang lain nih Bu. Ya udah langsung aja mandiin tuh. Sebentar saya potong Pak, ini jenazahnya laki-laki atau perempuan nih? Laki-laki. Laki-laki. Kisaran umur berapa nih Pak Sardi? Kalau boleh Sekitar tahu. umur 40-an. 40-an ya. Begitu mandiin kita, itu kejadian kayak gitu, jadi darah keluar mulu, kita bingung, sumpel kuping pakai ini yang tebal, kalau tipis kan masih keluar. Iya. Panggil keluarga, Bu ini ada keluarga yang ditunggu. Nggak ada, udah langsung mandiin. Dan namanya kita kecapean ya, mungkin di rumah juga kurang tidur bagaimana kan. Begitu jenazah masih ada di situ tuh, jenazah sambil nungguin keluarga, nungguin ambulan, ya kan, sambil nungguin subuh. Biasa kalau muslim meninggal kan tanggung nungguin subuh atau bagaimana kan, tungguin. Nah, saya tungguin, nggak mungkin di luar kan, namanya di kamar jenazah ya, kita tungguin kamar jenazah. Tiba-tiba saya tiduran, sebenarnya saya nggak sengaja, saya ketiduran. Ya lumayan tidur 10 menit, tapi di dalam tidur itu saya mimpi. Ya kita namanya mimpi kan, kita nggak ngeh kan, seolah-olah kan benar. Saya mimpi kayak seperti didatengin makhluk gede, hijau, matanya merah gitu. Ya kita kan namanya nih suka, waduh, ini apa nih, selawan kan gitu kan, ngapain datang sini? Saya kesel katanya, saya dendam gini. Akhirnya begitu ini ketok-ketok pintu, nah saya bangunnya tuh keluarga ketok-ketok pintu, untungnya tuh, jadi saya bangun langsung. Waduh, saya semalam mimpi diparanin makhluk gede tinggi, matanya merah. Untung dibangun sama keluarga, diketok-ketok pintu, tok-tok, nggak bisa bangun langsung, kalau enggak wah bisa bahaya sayanya sendiri. Itu akhirnya, maaf Pak, saya ngantuk, bilang gitu. Saya nggak ceritain masalah mimpi saya sama keluarga, enggak. Sorry Pak, Pak nih keluarganya udah ada, mandiin. Begitu mandiin, rapiin semua udah beres, udah tuh. Tapi ada kejadian aneh juga itu sama jenazahnya. Palanya nih goyang-goyang. Kalau kita mandiin kan, kalau nggak diinin kan pendek, jadi kita ganjel kan pakai bantal supaya tinggi, supaya ini darahnya juga nggak terlalu ngalir, ini kan ganjel kayak bantal. Tapi begitu dimandiin kayaknya miring ke sana, miring ke sini. Dalam hati saya nih, pala kok goyang-goyang mulu dalam hati saya nih, kok goyang-goyang mulu. Apa bantalnya kurang rata, apa bantal gimana? Benerin bantalnya. Miring lagi. Aduh, gimana nih dalam hati saya kan? Apes banget, baru begitu masuk dinas kerja ada yang meninggal, kejadian aneh kan, udah dimimpiin, udah begini. Akhirnya udah diem tuh. Ya saya ingat kejadian ini tahun 2014 setelah satu suro. Nah kalau satu suro tuh biasanya itu ini apa, kejadian yang aneh-aneh tuh ada kalau satu suro. Jadi korban kecelakaan ini masuk setelah malam satu suro nih? Iya. Oh iya. Begitu dengar samar-samar di depan, kan saya di dalam, keluarga di luar. Saya dengar samar-samar keluarga ngomongin sengkolo. Tapi dalam hati saya, sengkolo apaan? Saya nggak mungkin kan nanya ke keluarga, Pak sengkolo apa? Nggak mungkin kan. Jadi Pak Sardi sempat dengar nih ada pembahasan sengkolo dari pihak keluarga? Iya, samar-samar saya dengar. Mohon maaf Pak, saya potong dulu sebentar Pak. Tadi kan Pak Sardi bilang ya, katanya si korban atau jenazah ini masuk pada malam setelah malam satu suro. Dan Pak Sardi pada saat ketiduran bermimpi dihampiri atau didatengin sama makhluk tinggi besar ini. Tinggi besar mata merah. Iya. Dan Pak Sardi juga katanya samar-samar mendengar dari pihak keluarga ada kata-kata sengkolo nih ya. Sengkolo, iya. Oh, karena saya pernah meriset nih Pak Sardi. Iya. Jadi mungkin si korban ini mengalami nasib buruk atau musibah dari sosok energi negatif dari si makhluk sengkolo ini Pak. Iya, saya nggak tahu sih tuh.
Sengkolo apa? Oh iya, karena ini yang saya baca ya Pak pada saat Iya. meriset itu, ini sih konon menurut kepercayaan orang-orang Jawa Pak. Iya. Ya, jadi mungkin nanti kalau Pak Sardi penasaran apa sih Sengkolo ini, atau teman-teman penasaran apa sih dari Sengkolo ini gitu kan, Iya, iya. nanti bisa langsung ditonton, filmnya ada Pak di bioskop, tapi tahun depan. Tahun depan, Bakal ya. tayang di tahun depan di Iya. bioskop. Dan boleh nih Pak Sardi lanjutin ceritanya. Iya, begitu udah jenazah kelar, dimandiin, udah semua nunggu ambulan. Kelar, ambulan dateng, bawa, beres. Begitu saya libur besoknya tuh. Iya. Libur kan 1 minggu. Tapi begitu udah habis libur, kejadian di rumah. Pas tengah malam, sekarang kalau malam kan biasanya pipis. Iya. Buang air kecil. Nah itu di kamar mandi, semacam kayak orang tinggi gede, mata merah. Nah dalam hati saya, ini kayak seperti kejadian dalam mimpi saya yang mandiin yang kecelakaan itu kan. Ini wujud nyata apa sosok bayangan aja nih yang Pak Sardi lihat? Bayangan. Bayangan hitam Iya, besar iya, gitu ya? besar gede itu mata merah. Ya, sama banget nih sama Mimpinya. yang di mimpi Pak Sardi Iya, itu ya? itu mimpi. Iya. Ya begitu ini saya balik dari pipis ke di kamar tuh kayak semacam ada bayangan lagi tinggi gede lagi. Kok dalam hati saya kok saya kayak semacam diikutin bayangan mulu yang sesuai dengan mimpi saya nih yang di kerjaan. Iya, iya. Begitu saya besoknya udah kan masuk kerja lagi kan, saya kan dinas lagi kan. Bagi dinas lagi, begitu ada yang meninggal lagi. Meninggal, kejadiannya ini kejadian kayak semacam perawat meninggal, sakitnya sakit kanker otak. Iya. Kanker otak ini telepon saya kan, suruh beresin kan, mandiin. Kebetulan yang meninggalnya perawat muslim. Akhirnya ibu-ibu tuh yang mandiin. Khusus kalau bapak-bapak kan khusus laki-laki, ibu-ibu udah tuh. Begitu mandiin tengah malam, begitu saya udah beres itu, malam-malam tuh saya mau ke depan lagi, mau ngobrol gitu kan, mau ngobrol sama security daripada di dalam mulu kan jenuh. Nah itu kayak di gang tuh kayak semacam kejadian bayangan lagi, bayangan ke perawat. Kayaknya saya ingat-ingat lagi, ini kayak semacam perawat yang meninggal itu, yang kanker otak itu ya. Tapi dia diri aja, diam. Iya, iya. Kayak semacam bayangan putih gitu, kayak putih kayak pakai inian, pakai baju-baju putih. perawat nih gitu. Iya, baju-baju ke perawat. Iya, Nah, saya diem aja tuh, saya nggak ngomong sama security. Terus ngomong security, sangkanya, lo takut lu gitu aja, cerita mulu gitu kan. Udah saya diem deh tuh. Begitu udah tuh. Saya ingat kejadian itu, saya nggak berani lewat situ, nggak. Nungguin subuh saya jadi nungguin. Oh, iya, iya. Begitu subuh, azan, baru saya balik ke kamar jenazah. Kalau saya balik lagi ntar ditemuin lagi lebih parah lagi, ngejogrok tengah ngalangin saya kan lebih parah lagi, makanya saya nggak balik lagi, nungguin subuh. Begitu subuh baru saya balik ke kamar jenazah dulu, baru tidur deh tuh. Itu maka kejadian-kejadian aneh-aneh itu sering saya alamin mulu. Begitu kejadian lagi tuh, namanya di kamar jenazah kan 1 minggu masuk, pasti kan ada aja yang meninggal kan, nggak mungkin ada yang nggak meninggal, pasti ada yang meninggal. Begitu ada yang meninggal lagi di ruangan ICU nih, di ruangan ICU kan khusus ibu-ibu ngelahirin. Nah itu kan ibu-ibu begitu ngelahirin, dioperasi, bayinya selamat, bayinya, tapi ibunya nih nggak ketolong, meninggal. Meninggal, dibawa lagi ke kamar jenazah. Bawa ke kamar jenazah, mandi ibu, saya nungguin di luar. Begitu kejadian lagi malam. Pas saya lagi lewat lorong, saya kan suka iseng kalau di dalam mall kan jenuh juga, kita keluar lewat lorong ke ruangan security apa ngopi atau apa kan malam-malam. Tapi pada waktu mau menuju ke lorong itu,
saya dengar suara orang lagi nyanyi, merdu banget suaranya. Saya pikir orang kampung kali ini nyantai radio kan. Saya liatin terus. Pas deket taman itu, taman kan rumah sakit, taman-taman tuh, kayak semacam orang, kok kayak semacam gendong bayi, kelihatan lagi ngayun-ngayun gitu, gendong bayi. Cewek gendong bayi? Iya, tapi sambil nyanyi. Akhirnya saya tegur, "Sis, ngapain di situ?" Suaranya diem aja, suara kagak ini, tapi sambil nyanyi. Saya nggak berani dekat. Dari jauh kan kelihatan dia bayangan putih kan, pakai inian apa panjang gitu. Kelihatan bayi lagi digoyang-goyangin gitu. Akhirnya udah saya lewat samping ke ruangan security. Saya bilangin, "Pak, itu di samping ada suara nyanyi enak banget. Orang kampung tuh, orang mana tuh nyetel radio? Nggak ada kalau ada malam gini berisik. Itu di samping rumah sakit dekat taman ada yang ini nyanyi, suaranya enak banget. Bawa bayi lagi. Wah, yang bener lu, malam-malam bawa bayi ngapain?" Ya nggak percaya, ikut aja sama itu kan. Akhirnya udah begitu ikut saya, melihat nggak ada itu bayinya, nggak ada, suaranya nggak hilang. Loh, dalam hati saya, kok saya doang nih. Akhirnya saya nggak berani tuh ke kamar jenazah, ntar ditemuin di jogrokin depan kan. Akhirnya saya nungguin subuh balik ke kamar jenazahnya. Akhirnya saya bilang di security, ntar kalau ada telepon dari perawat bilang aja, ini kan petugas kamar jenazahnya di ruangan security gitu kan. Begitu subuh ajan baru saya balik ke kamar jenazah tuh. Balik kamar jenazah, dalam hati saya, siapa nih kok saya mulu yang diinin kan, takut-takutin ya. Teman saya mungkin ditakutin juga tapi dia nggak cerita kali. Akhirnya udah orang saya pulang libur kan, udah begitu libur tenang saya kan di rumah, udah nggak bayangin gitu lagi kan. Gitu. Berarti selama menjaga di kamar mayat ini ada aja nih ya yang pasar dialami gangguan-gangguan gitu ya. Iya, beda-beda jadinya. Iya, dan ke janggalan-janggalan dari si korban-korban ini juga ada Pak ya. Dari kejadian pasien-pasien yang meninggal kan. Kan beda-beda orang amalannya kan. Kalau amalnya bagus ya mungkin nggak ditampakkan gitu. Tapi kita bakal lanjut di sesi pertanyaan nanti Pak ya. Iya. Iya Pak Sardi, tadi kan Pak Sardi udah menceritakan ya kejadian demi kejadian yang Pak Sardi alami pada saat berprofesi jadi pemandi jenazah nih. Iya. Itu Pak Sardi keluar memang pensiun atau keluar dengan sendirinya nih dari profesi itu? Saya pensiun. Pensiun nih di 2015 ya? Iya, pensiun emang udah waktunya kali. Udah ganti yang muda-muda lagi. Iya. Jadi cari yang baru, yang muda. Kalau yang tua mungkin tenaganya bagaimana kan. Ya udah saya terimain aja, udah pensiun. Dan itu emang diwajibkan satu petugas aja nih Pak Sardi. Iya, jadi satu petugas. Selingan aja nih, seminggu satu orang. Seminggu masuk seminggu, libur seminggu. Jadi satu orang. Jadi dua, satu libur, satu masuk. Iya, dan kalau untuk perbantuan paling security aja nih gitu ya. Iya, security paling kalau siang anak-anak cleaning atau apa kan bisa bantuin, apa enggak perawatnya yang bantuin gotong bagaimana, apa enggak ada keluarganya yang bantuin kan. Dari keluarga kita minta tolong Pak, tolong bantuin ini gitu. Keluarganya kan pasti ada. Iya. Dan tadi Pak dari jenazah yang non muslim ya, yang Pak Sardi cerita di awal, Pak Sardi kan katanya sempat ditabok. Iya. Itu memang gerak langsung refleks gitu atau gimana nih Pak Sardi? Ya nggak tahu deh, kan kita kalau makan sarung tangan kan tangan kan gerak-gerak gini. Iya. Masa kita mau gerakin nabok sendiri kan nggak mungkin kan. Gitu. Banget sih, Iya, nggak mungkin begini, kita pencet dulu ini, lurusin gini kan dari sini gitu. Jadi tiba-tiba kelepok gitu, kita kaget juga. Disangka kan pikiran saya security, tangan pegang gitu kan. Jadi security ternyata enggak. Ya udah,
udah aneh-aneh, kejadian aneh-aneh begitu. Iya, dan Pak Sardi juga pernah ngeliat maksudnya dari si jenazah ini kakinya bergerak nih ya. Iya, bergerak, palanya goyang-goyang. Iya, iya. Kadang-kadang kalau lagi sendiri di kamar jenazah, kadang-kadang ini apa, kalau di kampung kurung batang gitu kan. Kadang-kadang mundur maju gitu kan. Kadang-kadang duduk. Tapi saya bayangin, wah ini apaan, paling tikus, saya bayangin gitu kan. Saya nggak bawa takut gitu. Buat takut wah kita ribet, nggak bisa di kamar jenazah kan. Dalam hati saya memang ada risiko petugas kamar jenazah begitu. Kadang-kadang bayangan kalau kita lagi duduk, bayangan ke semacam terbang di plafon itu. Ada aja Sekelebat, iya, sekelebat, wes gitu. Tapi ya lama-lama kan kita biasa juga lama-lama. Awalnya memang takut begitu dengar bayang, gua tutup pintu kabur. Iya. Awal-awalnya, tapi udah lama-lama udah biasa gitu. Iya, untuk sosok si yang tadi perawat ya Pak ya? Iya. Yang meninggal pada saat melahirkan ya? Iya, operasi dia. Oh, yang Pak Sardi lihat ini, dia membelakangi Pak Sardi atau menampakkan wajahnya Depan. terpampang banget nih? Depan, iya depan dia. Tapi kan jaraknya jauh. Nggak dekat, jaraknya jauh kan jauh di samar-samar kelihatan. Dia kan pakai putih kan kelihatan. Iya, Dia goyang-goyang bayi gitu kan kelihatan. Kita nggak mungkin dari dekat juga, kita takut juga, kita lihat tuh dari jauh. Itu pun juga kita emang refleks gitu. Kok ada orang gini? Tadi suaranya nyanyi, tapi kok ternyata di sini gitu kan pusatnya. Iya. Disangka saya tuh orang kampung nyetel radio. Ternyata dari si sosok Rawat hantu ini nih ya, iya, yang dia sambil nyanyi dan menggendong anaknya gitu. Iya. Gokil ya. Dan sekali lagi Pak Sardi, terima kasih banyak nih. Iya. Pak Sardi udah mau sharing-sharing pengalaman pada saat berprofesi menjadi pemandu jenazah. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Sardi, sehat-sehat terus dan lancar terus rezekinya. Iya, Salam sama-sama. buat keluarga di rumah Pak ya. Yuk, amin. Ya. Ya, barusan kalian udah dengar sendiri nih cerita demi cerita yang Pak Sardi udah ceritain dari awal sampai akhir, yang kalian udah simak dari awal, nggak ada yang skip. Terima kasih banyak. Tapi lagi-lagi seperti biasa, sebelum gue akhiri video ini, di sini gue mau ngingetin dulu buat kalian kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Pak Sardi kali ini. Kalian bisa banget langsung kirim cerita kalian ke DM atau kirim cerita melalui email Dimensi Mistik. Nanti biar mempermudah, semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Pak Sardi kali ini. Yaudah, gue rasa cukup. Akhir kata, gue Aris Dimensi Mistik beserta Pak Sardi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Pak Sardi, terima kasih. Yuk.